Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sini di acara Ngempel ngerumpi seputar Persilatan. Oke, perkenalkan saya selaku host malam ini Iwan Dan saya co-hostnya juga Sukai. Sekarang kita lagi kedatangan tamu nih, ya Kak ya. Siapa tuh Kak? Wah, seorang legend tentunya nih. Legend sekali nih. Ini ibaratnya orang tua saya gitu sih Kak. Kakek kayaknya sih. Kakek. Iya. Waduh. Nah, siapa tuh Kak? Oke, kita perkenalkan saja. Siapa dia? Mas Bondan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Terima kasih Baik. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Plaza Cibubur di Akademi Silat Olahraga. Nah, pertama-tama nih Mas, first impressionnya untuk datang di Akademi Silat Olahraga gimana tuh Mas? Asik tempatnya. Kalau untuk latihan sih gitu. Approve ya? Oh, bagus lah. Ini buat Mas Bondan yang biasa melatih ya. Dari segi fasilitas gimana nih menurut Mas Bondan nih? Kalau tempat oke lah, tinggal perlengkapan alat tambahan kali ya, kayak target apa segala macem. Kalau ini sih udah proper lah. Samsak ya? Sansak. Atau boleh tuh, orang ada yang ngeselin di sini gitu kan ya? Bisa juga buat Gantung nggak sih? sasaran juga nih, boleh. Tali gantungan. Luar biasa. Kejam sekali tali gantungan. Biar greget. Oh gitu, siap. Plus buka aja kali ini, panjang ya nanti gitu ya. Sekarang gimana kegiatannya nih? Masih ngelatih atau masih lagi istirahat? Atau mempersiapkan sesuatu nih yang Enggak bakalan juga. Kalau sekarang lagi mengguncang dunia persilatan ya? back to perguruan dulu. Oh gitu, siap. Ya, di IPSI-nya kita mantau-mantau aja lah. Gitu ya. Jadi back to perguruan dulu. Tapi untuk target perguruan apa tuh Mas? Ya, kalau target perguruan ya pastinya ya selain pengabdian, loyalitas ke perguruan juga kita kan pengennya ya, karena kita awal-awal dulu juga di prestasi, jadi kayaknya pengennya ya bikin lagi kader-kader yang berprestasi lah. Meningkatkan kualitas atlet lagi Ya, peningkatan kualitas atlet dan SDM pelatihnya kita Betul. bantu untuk di perguruan. Oke, Mas, perburuannya kira-kira dari mana ini? Kita kan kayaknya masih bertanya-tanya ya kan? Ini Mas Dari Bondan mana asalnya nih? perburuannya dari mana sih? Gitu kan? Oke, perguruan keluarga pencaksilat Nusantara. Berarti Gitu. KPSN ya? KPSN. Iya. Oke. Dan pusatnya di Jakarta sih. Jadi emang dari dulu di Jakarta. Udah berapa lama nih Mas untuk balik lagi di perguruan gitu? Setelah proses panjang ini ke Iya. pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Ya, kalau balik ke perguruan sebenarnya dari dulu juga di perguruan, Iya. tetap aktif di perguruan karena memang kan awalnya dari situ. Ya, sekarang saatnya untuk selalu kembali di perguruan lagi gitu ya. Jadi mumpung sekarang nggak di IPSI, ya jadi sekarang bisa lebih banyak waktu untuk di perguruan. Jadi total berkecimpung di silat itu dari tahun berapa kira-kira Mas? Masih ingat nggak? Apa udah saking lamanya lupa gitu? Berkecimpung maksudnya di mana nih? Mulai latihan silat. Oh, Latihan silat. kalau mulai latihan aku dari tahun 80. Waduh. Mulai awal-awal latihan tuh SD. Gitu, 80. Saya belum lahir itu. Boro-boro. Saya juga. Rencananya juga belum. Ya dari 80 sampai sekarang alhamdulillah masih aktivitas di silat. Jadi ya ikut latihan, bertanding, ikut pelatihan gitu-gitu. Kira-kira itu. Jadi atlet berapa lama tuh Kak? Kalau pertama kali bertanding itu di remaja tahun 83 84 tuh udah mulai udah bertanding di tingkat remaja gitu ya. Di SD ya Mas? Ya SD, SMP gitu sampai terakhir bertanding itu 96. Jadi Eventnya? dari Eventnya?
event PON. PON, langsung. biasa. Oh, 96 tapi udah berapa lama tuh. Jadi ngerasainnya kalah dulu, nangis dulu, ya kan. Ya akhirnya ya terakhir di 96 di PON 14 96 di Padepokan kebetulan tuan rumahnya Jakarta. Iya. Terus bawa DKI, alhamdulillah ada 2 emas kalau nggak salah di situ. Saya sama almarhum Kristi Trias Pujo dari KPS juga. Alhamdulillah sih di situ. Enakan mana Mas? Jadi atlet atau jadi pelatih nih? Masing-masing sih punya cerita masing-masing lah ya. Ada rasanya sendiri ya. Ada rasanya sendiri. Kalau jadi atlet kan datang kalau lagi zaman bertanding ya. Datang ke GOR, lihat jadwal, deg-degan, bertanding selesai. Tapi kalau pelatih datang ke GOR, lihat jadwal, atletnya banyak banget dari pagi sampai sore deg-degan terus. Itu bedanya sih. Jadi kalau atlet ya fokus ke diri sendiri, tapi kalau jadi pelatih kan fokus ke tim. Bisa jadi raja lah kalau jadi atlet lah ya. Kayak disiapin gitu kan. Ya bisa juga dibilang seperti itu, tapi kan nggak bisa begitu juga kan, karena memang yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Apa yang kita butuhin. Kalau pelatih kan mungkin hanya mengingatkan mungkin atau membantu yang kurangnya gitu. Tapi memang antara pelatih dan atlet ya punya tugas masing-masing, punya cerita masing-masing, tanggung jawabnya juga beda-beda gitu ya. Cuman ya sama-sama tujuannya prestasi lah, pengen jadi juara. Pasti dapat hasil yang terbaik ya. Iya, pasti maksimal lah, pengennya seperti itu. Berarti mulai ngelatih dari tahun berapa Mas? Kalau ngelatih di perguruan sih udah ngelatih ya, udah dari zaman SMA tuh udah ngelatih. Waduh, SMA. Ya kan sih. SMA berarti tahun berapa itu? 8 ya sekian lah gitu ya, udah lama. Tapi kalau di IPSI-nya fokus di IPSI-nya itu kan setelah selesai. Setelah selesai jadi atlet di 96 itu berarti sekitar 97 lah ya kita udah mulai ngelatih untuk di IPSI di Jakarta Timur. Mulai Jakarta Timur terus sampai ke pelatih DKI, terus terakhir jadi alhamdulillah jadi pelatih nasional, pernah juga dikasih kesempatan. Jadi kalau proses sih dari kalau lengkap sih, kalau dibilang lengkap, kalau di CV itu lengkap tuh. Kalau ditulisin tuh, maksudnya dari pelatih perguruan pernah, pelatih tingkat kota pernah, IPSI Jakarta Timur, pelatih IPSI DKI pernah, pelatih nasional pernah, pelatih kampus pernah, jadi pelatih tuh dulu di IKIP, IKIP Jakarta ya, sekarang UNJ itu. Jadi apa Mas yang belum pernah? Yang belum pernah, ya kalau udah di pernah semua. pencaksilat alhamdulillah udah, tapi ya intinya masih disilat lah gitu ya. Udah berapa mencetak para atlet Mas selama jadi pelatih? Ya kalau atlet nggak nyetak atlet. Iya, nyetak atlet ya dari perguruan udah ada. Contohnya misalnya Tri Widodo ya, pernah juga kan, itu kan dari satu perguruan. Iya, betul. Nah, kenapa alasan salah satu saya berhenti jadi atlet waktu tahun 96-97 itu ada Kejurda, saya jadi coach, terus saya bilang sama Dodo, Dok, kalau lu juara nih di Jakarta, gue berhenti jadi atlet. Gitu. Nyata Ya, jadian. alhamdulillah juara, tapi nyesel. Kenapa gue ngomong gitu? Harus gue adu dulu nih, gitu ya, baru. Bisa kagak lu? Kalau gue kalah baru udah gue berhenti gitu. Tapi alhamdulillah sih Dodonya juga akhirnya kan juara DKI, juara PON, juara dunia, juara SEA Games ya. Jadi alhamdulillah lah. Apa ya, keputusannya bukan keputusan sih, omongan pada saat itu ya terbayar lah, puas lah. Ucapan adalah doa ya Mas ya. Ya, ucapan adalah doa, bener. Tapi bener Kak,
pelatih tuh selalu bener gitu kalau ngarahin atletnya gitu. Apapun kayak satu diucap tuh pasti kejadian. Iya. Kayak sumpah serapah bukan sih? Betul. Nah, Kalau sumpahin juara loh. iya, iya kayak gitu. Itu tuh emang ada metode untuk psikologinya atau emang kayak narurinya sebagai pelatih ke atlet tuh gimana sih? Jadi kebetulan kan waktu itu kuliah di IKIP ya. Ya. Terus ya belajar tentang psikologi olahraga, terus tentang teori-teori olahraga gitulah, bagaimana motivasi, bagaimana supaya anak itu bangkit apa segala macam lah ya. Jadi ya alhamdulillah sih ada beberapa kepake, walaupun saya bukan orang baik-baik banget, bukan orang lempeng juga gitu ya. Jadi kadang ngomong juga suka sembarangan ya Mandi. Betul. Jadi ya tapi kalau support ya tetaplah support. Gimana caranya supaya anak nggak frustasi gitu kan. Jangan anak misalnya kalah bertanding malah Kata-katain. dikasih kalimat yang nggak Iya. benar gitu. Ya mungkin niatan kita motivasi tapi kan caranya salah. Iya caranya salah karena setiap anak kan beda-beda. Ada yang senangnya dipukul, ada yang senangnya dimanja, ada yang senangnya dibentak, ada yang segala macam gitulah ya. Termasuk saya sih kayaknya. Terus kayaknya kalau nggak digampar tuh nggak bakal bisa. Oh gitu. Harus digampar dulu. Baru strong. Iya dulu kalau misalnya jadi coach tuh Mbak Yana tuh dulu. Oh Yana, Iya. Yana atlet pernah juga di timur. Mbak Yana, gampar saya dong. Gila kali. Ya. Ya semangat ya kan. Iya. Ya gitu, motivasinya ya kan. Ya itu kan salah satu bentuk-bentuk ngangkat motivasi lah, semangat untuk bertanding ya. Ini Ada nggak, ya, Kak? sekarang Ada. masih jadi masih ngelatih ya Mas ya sekarang ya di perguruan. Ngelatih tinggal monitoring aja sih, secara di lapangan praktis enggak. Cuman monitoring aja, ngasih masukan gini, masukin gitu, itu aja sih. Ada nggak sih idola Mas Bondan nih? Jadi pelatih Jadi gitu. pelatih nih ya. Oh, gua mau jadi pelatih kayak dia nih. Ada nggak sih Mas sosok itu? Atau karena emang mau Iya. gantiin dia beliau ini. Kalau untuk jadi pelatih nggak ada, maksudnya bukan nggak ada idola, Ya, karena tadi omongan aja kali ya. nggak ada Iya benar. niatan atau apa segala macam, tapi memang Ngalir aja. ya alhamdulillah ini dapat jalurnya, dapat jalannya, terus dibantu sama teman-teman kan banyak gitu ya. Jadi sambil belajar aja jalan gitu. Tapi kalau pelatih idola banyak banget. Kalau pelatih idola kan karena apa ya, untuk jadi seperti itu enggak, tapi sebagai panutan, sebagai contoh, oh gini banyak lah. Ya kayak yang Ya. benar diambil, yang jelek dibuang lah. Iya, bukan nggak ada idola ya, tapi memang semua pelatih yang pernah ngelatih saya baik, bagus gitu. Ambil baiknya semuanya diambil. Iya. Kita kumpulin. Kita kumpulin. Kayak gitulah. Nah, selama melatih nih Mas, ada nggak sih anak didik yang jadi kayak istilahnya anak emas gitu? Unik terus nggak ada yang nggak bisa dilupakan lah memorinya. Yang paling berkesan gitu. Iya. Gue ngelatih dia nih, wah seru, orangnya asik gitu kan, atau bandel. Kalau untuk di anak emasin nggak ada ya, karena memang kalau ngelatih ya tugasnya ngelatih harus sama kali ya semua ya. Cuman memang ya kalau yang ditargetkan ya harus dilebihkan gitu aja sih. Tapi kalau untuk anak emas kayaknya enggak. Tapi kalau untuk yang kayaknya sukses ya itu tadi si Dodo gitu kan, dari ada foto dari basic banget, dari ranting apa sih namanya kalau di itu Koordinator. Latihan. Iya, aku yang ngelatih di Jakarta Timur, aku yang ngelatih di DKI juga apa khususnya ya alhamdulillah gitu. Jadi memang benar dari nol, jadi tahu benar gitu. Tapi kalau yang lain semuanya baik-baik kok, bagus kok gitu ya, karena ya udah sih ngelatih gitu. Jadi tugas pelatih kan gimana caranya tuh anak jadi baik ya, bukan baik dalam artian ini ya, performnya baik gitu, bagus. Mungkin anaknya juga bagus Syukur-syukur gitu ya. juga jadi juara kan gitu. Karena tugas pelatih kan apalagi di gelanggang ya harus dibela. Betul. Kalau kata wasit salah, kata gue bener ya harus protes gitu. Iyalah, betul, harus kita belain. Iya, Namanya karena kita kan gini, bawa, ya kan? atlet bertanding di lapangan di tengah nih.
ketika dia mendapatkan perlakuan misalnya ya entah sengaja atau tidak sengaja dari pengadil di tengah, dia kan butuh support dari luar. Betul. Nah itulah pelatih di sudut Ya, harus tugasnya support. ya. Iya, mau yang penting kita bela aja dulu. Mau di ACC apa enggak sama tuh wasit. Betul. Yang penting tuh anak ngerti kalau pelatihnya ada di belakang dia untuk support dia. Masih ada yang ya Iya. backing lah kayak Ah, gini ah. di belakangnya ya kan. Kalau jadi pelatih di sudut menang baik ya udah nontonnya di luar gitu kan. Memang tugasnya seperti yang penting kan sesuai dengan rule. Betul. Ya kan, prosedurnya ada, rule-nya ada. Kalau protes tuh bagaimana caranya, ada aturannya gitu. Yang penting seperti itu kan. Ada caranya betul. Yang penting tugas sebagai pelatih kita tersampaikan bahwa kita support atlet yang ada di lapangan. Betul gitu. sekali. Nah katanya tuh ada drama tuh Kak Betul, pas lagi kita pernah dengar tuh ada di SEA Games tahun berapa Kak? 2022 Di Vietnam. Nah Boleh cerita nggak Mas? kejadiannya tuh gimana tuh Mas di Iya. sana? Vietnam. Ya, Iya. katanya ada ya pernah dengar lah gitu kan. Iya, Betul ya. iya. Gini deh, aku gabung di tim pelatnas untuk SEA Games di tahun 2000 berapa sih itu 22 ya. Itu 5 bulan menjelang hari H. Jadi kalau nggak salah itu SEA Games-nya Mei ya kalau nggak salah. Aku gabung di Januari. Entah kenapa tiba-tiba ditelepon untuk gabung karena ada perubahan posisi di tim ya, di tim. Oke, aku siap karena kan panggilan ya, maksudnya Panggilan tugas nih. ya panggilan Merah ya putih di dada ya kan. ya merah putih di dada gitu kan. Jadi ya harus mau kan. Harus mau. Betul. Dan siapa sih yang nggak mau pelatih? Betul. Ya kan, betul. siapa sih yang nggak mau dipanggil untuk gabung dalam tim nasional gitu ya. Ya jangan kan ngelatih Mas. Saya nonton timnas aja buru-buru pulang ya kan. Nah nonton. itu makanya kan dukung. Padahal cuma nonton doang. Iya, dukung Apalagi lah. jadi pelatihnya. Dukung Aduh. dan berdoa supaya Iya. menang ya kan. Betul. makanya waktu itu oke, siap. Ya udah mulai hari ini tanggal ini masuk. Ya nggak masalah gitu kan, karena juga kan pelatnasnya juga di Padepokan Taman Mini, rumah deket, ya nggak masalah gitu kan. Ya seneng lah dipanggil, seneng gitu. Tanpa bertanya kenapa baru sekarang dipanggil atau itu nggak kepikiran itu. Gantiin siapa juga nggak kepikiran, pokoknya dipanggil ya sudah gabung tuh. Ya ketika masuk tim juga tim udah ada gitu kan, gabung lihat gitu sambil mempelajari. Kebetulan kan cikal bakal itu tuh munculnya peraturan baru. Oh iya betul. Ya, Peraturan baru. cikal bakal peraturan Kayaknya baru heboh tuh banget. itu banyak diskusi. Ya akhirnya kan aku banyak nanya gitu ya, banyak nanya. Tapi itu udah diterapin Mas pas SEA Games itu. Di SEA Games ada, iya udah diterapin itu. Diterapin ya? Udah diterapkan peraturan itu. Nah, saya masuk, kita baru belajar aturan itu. Wow. Saya ya nggak tahu ya sebelumnya ada atau enggak, tapi ketika saya masuk, ketika materi teknik ya kita belajar teknik untuk materi itu, materi apa yang sesuai dengan peraturan itu. Ya sambil belajar ya ternyata memang ya masih tahap belajar gitu ya. Itu sih. Terus apalagi nih? Tapi kejadiannya itu Mas yang Eventnya itu Iya, loh. eventnya yang Pas ramenya itu loh Mas. Yang viral itu. Iya, viral yang banget viral itu. Oh, sebenarnya ada ketidak apa ya sambungan lah, nggak nyambung nih ceritanya nih. Maksudnya gini, waktu itu yang bertanding Mustaqim, ya, Iya. Mustaqim, Jateng waktu itu ada suatu insiden apa kejadian di mana menurut kita itu bukan jatuhan atau bukan pelanggaran lah pada saat itu, bukan pelanggaran tapi jatuhan gitu ya. Tapi ternyata oleh wasit pada saat itu dianggap pelanggaran. Akhirnya setelah kan saya asisten pelatih tuh di situ. Oh.
Saya izin dong sama pelatih. Protes nggak nih? Iya, katanya. Ya udah saya protes sesuai aturan gitu gini. Setelah diproses VAR ya, kalau nggak salah VAR, ternyata tetap tidak berubah tuh Masih keputusan. pelanggaran. Saya kesel, Iya. kesel, berdiri cuma ngangkat tangan gini, berputar ke arah penonton. Tiba-tiba beliau datang, ya yang ada di video itu ya, Iya. yang kejadian itu beliau datang ngasih kartu lah, kartu Kartu kuning. kartu kuning ya kartu, terus saya kesel, balik badan tapi nyenggol kursi, paham nggak sih? Iya, Ya. paham. Nggak sengaja lah ya. Nggak sengaja balik badan, wah, Iya. ngungkapin kekesalan balik badan, kursinya, tapi saya nggak tahu tuh kalau kursi itu, mentar saya balik badan langsung pergi. Satu keluar, terus akhirnya kejadian itu di Uber kan, sampai di Uber, yaudah sampai aku cuma bisa jelasin sampai situ di Uber, dia marah-marah segala macem, kejadiannya itu. Jadi yang benernya ketika saya kesel, saya putar badan keluar dari arena, dan itu dianggap katanya saya nendang apa buang kursi gitulah. Kalau buat saya ya, Untuk kejadian yang saya rasa yang lakukan ya, balik badan pergi ke arah luar ya, ke arah ruang ganti lah ke belakang, tapi ternyata katanya ya memang nyenggol kursi gitu, tapi saya pergi aja, tapi tidak disengaja ya. Tidak disengaja. Kira-kira seperti itu. Jadi kejadiannya salah persepsi antara saya dengan beliau. Miskomunikasi lah ya. Miskomunikasi, dan itu kejadian saya balik badan dianggap nendang kursi. Jadi kalau banyak orang yang menyangka saya atau arogan tapi seperti tadi lah kejadiannya yang bisa dijelaskan gitu ya. Jangan double rangkap jabatan lah, posisi, akhirnya kan bingung sendiri. Misalnya gini deh, aku pengurus IPSI misalnya, DKI misalnya, main di Kejurnas misalnya, sebagai pengurus IPSI ya. Ketika atlet DKI-nya misalnya ada kejadian, kita harus bela dong, Iya. berposisi sebagai orang Jakarta. Iya. Gitu. Tapi ketika kita jadi semua di sini, kita memposisikan diri kita di mana? Aduh. Sebagai apa nih? Gitu. Saya sebagai asisten pelatih pada saat itu, sebagai tim lah, tidak minta dibela sebagai ya lu bela dong gue, enggak. Tapi ya kalau lu nggak bisa bela ya diem aja udah. Iya. Gitu. Dan setahu saya juga, saya nggak kurang paham dengan aturan itu. Setahu saya yang bisa memberikan kartu itu ada lagi sebenarnya ya, gitu. Sedangkan gini, ada temennya pejabat juga di sana, di tim sebelah, Tim tetangga ya. tim tetangga. Kejadian nih, anaknya taruh kata lah nggak pas gitu dari keputusan dari wasit misalnya, dari pengadu. Kurang sesuai. Dia berani dari pinggir lapangan merubah itu segala macam, menunjuk supaya itu gimana caranya gitulah, berani membela gitulah. Lu kalau mau gitu aja sekalian. Semuanya gitu. Nah, semuanya belain tuh anak gua lo, gitu. Kayak dia gitu loh. Kenapa lo jadi apa ya? Nggak ngerti ya maksud dan tujuannya apa, tapi pada saat itu kejadiannya seperti itu. Gitu. Mungkin. Saya sebagai tim pelatih bertugas melaksanakan tugasnya. Beliau pada saat itu dengan entah posisi yang mana melaksanakan tugasnya juga gitu ya. Jadi ya itu aja sih gitu.
Tapi sekarang hubungannya gimana, Mas? Baik-baik aja kah atau? Kalau baik sehat-sehat. Cuma ada beberapa kali nih berapa kali event ketemu, saya ngasih tangan gini, salaman. Ya kan kalau orang kita kan kalau ketemu salam. Rahmi ya kan? Sebelah gue yang diterima tangannya. Waduh. Ada dua kali event, akhirnya setelah itu oh ya udah maunya seperti itu ya udah sih. Ini kayak Patrick Evra sama Luis Suarez kayaknya nih. Kira-kira gitu. Coba saya sempat juga tuh dipanggil Komdis, Komisi Disiplin. Saya bilang sama yang waktu itu apa namanya manggil, bisa nggak kita ngobrolnya nih, maksudnya kan saya di sidang, kita ngobrolnya tapi ada beliau juga gitu, supaya nanti kalau ada keterangan saya yang nggak benar bisa disanggah, atau keterangan dia yang menurut saya nggak benar juga bisa disanggah. Dan dia bilang waktu itu beliau-beliau yang ada di situ, iya nanti akan ada gitu ya. Lalu ternyata nggak juga, tiba-tiba keluar surat. Waduh, langsung gitu. di Skorsnya nggak lama lah, lumayan. Tapi by the way ini bukan gimmick loh Mas, beneran loh. Iya keren properti dia kan. Bukan bisa dimakan loh. Iya lanjut. Biar kalau keracunan lo duluan. Ya jangan dong. Teman-teman saya masih muda deh. Iyalah. Jadi secara pribadi mungkin aku udah lupain. Secara pribadi, secara personal Iya. sudah lupain, mencoba untuk memahami bahwa yang aku bilang tadi, dia menjalankan tugasnya, aku menjalankan tugasnya gitu. Jadi ya udah sih, bebas aja. Porsinya lah ya. Mas, sekarang kan silat nih pakai peraturan baru ya. Jujur nih kalau kita nih saya lah gitu. Mungkin nggak terbiasa sama peraturan baru. Menurut Mas Bowen gimana sih antara peraturan baru sama peraturan yang lama nih? Iya, gini. Awal positifnya. mulanya keluar aturan itu ya di tahun waktu itu yang saya gabung di Platnas. Awal mulanya adalah kami para pelatih ngobrol lah ya, ngobrol pelatih yang seangkatan ngobrol. Kan dulu ada aturan kalau teknik tangkapan jatuhan nggak boleh narik gitu ya. Tapi kan jadi rusuh tuh, makanya ya banyak protes apa segala macam. Sedangkan di teknik aja tangkap ya harus megang. Iya. Selain megang kaki juga harus megang apa namanya badan, tangan untuk narik. Kita cuma mengusulkan boleh narik, udah itu aja. Tangkapan bantingnya boleh narik, udah gitu ya. Nanti kayak lain-lainnya kan berkembang sendiri gitu. Tapi ternyata berkembangnya malah seperti sekarang, udah jatuh masih boleh belaan, masih boleh melakukan teknik lanjutan selama berapa detik gitu kan. Kalau yang terakhir jatuh itu dapat poin ya? Yang terakhir jatuh itu dapat poin. Logikanya nggak dapat gitu ya. Akhirnya aturannya seperti yang sekarang kita lihat ini, tarik-tarikan gitu. Yang maksud kita pada saat itu mengusulkan adalah ketika nangkep mau menjatuhkan boleh megang, bukan megang mukul atau megang nendang, itu tetap dengan aturan yang lama nggak boleh. Tapi hanya di teknik tangkapan dan jatuhan boleh. Tapi sekarang diperbolehkan kan nangkep, tendang atau nangkep pukul. Nah itu akhirnya perkembangannya karena ya nggak ngerti ya pertimbangannya seperti apa akhirnya begitu. Tapi yang jelas itu jauh dari perkiraan kita yang perkiraan kami yang hanya mengusulkan teknik tangkapan dan jatuhan itu boleh megang, udah itu aja. Ternyata perkembangan sampai sekarang seperti yang sekarang ini gitu ya. Jadi waktu awal-awal kan itu faktor cederanya banyak banget ya. Betul. Akhirnya cedera bahu lah, apalah segala macam. Ya karena aturan itu pada saat itu belum disosialisasikan secara benar, tapi sudah dipakai, sudah diterapkan. Akhirnya kalau dari sisi hukum, kan ganjil genap baru rencana belum selesai udah dipraktekkan. Ya kalau untuk sosialisasi mungkin boleh, tapi ini di event resmi. Event resmi, multi event. Kayak dulu Asian Games kan ada tuh sebelumnya ada kayak uji coba pertandingan ya Asian Games itu.
Ya pra Asian Games Pra itu Asian Games pernah, kan ya ada, pernah juga, Kayak tapi kan ibarat belum kayak gitu, belum seperti yang kemarin di Oh. SEA Games itu, masih tahapannya. Harusnya sosialisasi betul, tapi kalau event resmi multi event kayaknya belum lah harusnya gitu. Terus gini, aturan itu dibuat kan untuk mempermudah Ya. Atlet. salah satunya penilaian Iya. untuk aparatnya juga, atlet juga, pelatih juga, sehingga kalau pelatih memberikan materi latihan kan sesuai dengan aturan yang ada, Iya. iya kan? Aturannya begini ya kita akalinya begini, peraturan berubah kita akalin lagi berubah. Tapi ternyata setelah sekian lama aturan ini berjalan, kalau kita lihat di lapangan di kemarin-kemarin ini, aparatnya sendiri dalam hal ini adalah wasit juri ya, itu juga masih banyak yang bingung gitu ya, apalagi di event-event yang di daerah-daerah lah ya, daerah-daerah lain yang jarang pelaksanaan, jarang event, akhirnya bingung. Harus digital sekarang Mas. Nah, Gak bisa manual kan? iya. Yang pakai coret-coretan kertas. Udah. Kan sekarang Udah. aturannya 2 juri yang menilai, misalkan tendangan masuk itu 2 juri melihat baru masuk kan poinnya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan manual, Waduh, ribet Ada tuh. lagi. ini pedipan gitu. Iya, jadi kalau masalah penilaian digital setuju. Dengan itu juga meningkatkan objektivitas, betul gitu ya. Cuman kan jadi nggak kelihatan nih siapa yang bermain gitu. Iya. Kalau dulu yang manual itu masing-masing kelihatan nih yang bermain, kelihatan gitu. Tapi kan yang nilai, yang tahu juga mereka juga gitu. Tapi kalau digital ini udah bagus lah. Dengan era yang sekarang udah bagus. Cuman dengan aturan ini nih, aturan yang baru ini, kalau kita ingat visi misinya isi pencaksilat, goes internasional, Iya. Terus to Olimpik juga. goes mungkin to ya. Olympic. So sekarang gini, taruhlah yang negara-negara yang mau ikut, misalnya Eropa, Amerika dan sebagaimananya, baru mau mempelajari peraturan yang ini, ada revisi, ngulang lagi, belajar lagi. Ya. Baru belajar begini, ada revisi, ngulang lagi, ya kan? Kenapa nggak dibikin simpel aja sih, gitu? Maksudnya wasit atau juri yang menilai juga lebih gampang, ya kan? Wasit juga ngambil keputusan di lapangan juga lebih mudah kalau aturannya simpel. Yang sekarang kan wasit sudah memberikan keputusan, tiba-tiba dari meja, Iya. panggil lagi, baru keputusan VAR, waktunya lama akhirnya. Jadi kalau dilihat, makanya kenapa sekarang media TV mungkin ya, ini perkiraan sendiri ya, opini sendiri, bahwa kenapa media TV nggak ada malah ya kayaknya, Gak ada. ngambil maksudnya event sekelas PON atau SEA Games ngambil siaran langsung satu partai aja deh. Kayaknya enggak sih. Nggak pernah kan? Highlights mungkin ya ada. Iya. ada. Ya highlight, tumpang lewat. Tapi kalau Iya. dipikir Kalau secara live misalnya, kenapa kayaknya lama, ya kan? Ya. Untuk nunggu keputusan. Kalau tuh TV boleh ngambil iklan pas lagi nunggu VAR gitu, Iya. biasanya dapat duit, ya kan? Boring nontonnya sekarang tuh, dalam artian gini, kita yang orang silat yang ngerti aja boring, bisa dibilang boring. Saya lah boring nunggunya, apalagi orang-orang yang awam, masih awam di pencaksilat, terutama di kategori tanding, yang mana padahal mungkin salah satu target kita juga untuk dia tertarik dengan pencaksilat gitu ya. Iya. Jadi boring juga nontonnya kan, kadang sebentar protes karena dengan banyaknya aturan yang harus dihafalin ya mungkin ya, dihafalin sama wasit juri sama kita juga, akhirnya timbulnya banyak protes karena kan cari celah nih, gimana caranya kan gitu. Karena aturan dibuat supaya pelatih nyari jalan ngakalinnya gimana gitu kan, bukan ya mentaati aturan, ngerti, tapi Iya. cari celahnya juga kan supaya
atlet kita bisa Paham ya? paham dengan aturan itu, bisa selamat lah intinya dulu gitu. Bukan peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Nah, Itu warga plus 6 berapa tuh? 6. Belum lagi sama ini faktor keselamatan. iya, Faktor keselamatan kayak tadi disampaikan kan pernah di awal ya, iya. banyak cedera apa segala macem. Karena gimana kita mau goes Olimpik? Karena di Olimpik sendiri Iya. visi misi utamanya apa bukan visi misi apa namanya, lebih mengutamakan faktor keselamatan, safety first-nya dulu. Iya. Kenapa nggak dibikin simple? Simple terus safe gitu ya. Jadi rencana apa tujuan kita untuk goes international atau goes to Olimpik, mungkin kita ke situ dulu lah. Dibikin gampang supaya orang tertarik, jangan dibikin ribet, jangan aturannya makin banyak, akhirnya orang-orang sana mau belajar berubah lagi, mau belajar berubah lagi. Itu siapa sih Kak yang merubah-rubah itu sampai belum saat ini belum dipakemkan gitu? Yang berubah-berubah ya tentunya di bidang-bidang itulah ya, di bidang yang memahami tentang peraturan itu, peraturan pertandingan. Mungkin ada kasus ini Berubah. di didiskusikan. Jangan berubah, jangan direvisi. Ada kasus diskusi, ada kasus diskusi. Akhirnya kesannya nih kok nggak mantep, maksudnya nggak ajak gitu, nggak fix gitu, kok nggak kapan selesai sih ini aturan selesai gitu. Jadi ya revisi aja sampai terakhir 100 sekian kali ada perubahan lagi gitu. Jangan kan mereka yang jauh dari kita ya, kita yang setiap minggu ada event aja masih bingung. Dibuat pengadil atau buat wasit juri aja masih ada yang bingung, pelatih ada yang bingung gitu ya. Kalau yang mau belajar mungkin ya, kalau pelatih kan lihat aturan begini ya kita latih begini gitu ya. Tapi kasihan teman-teman wasit juri misalnya yang di daerahnya jarang event pelaksanaan gitu ya, akhirnya mungkin jadi banyak keributan atau segala macam. Ya bisa dimaklumi karena peraturannya aja belum fix, baru mau bisa berubah gitu ya. Jadi kayak siapa nih, orang-orang Eropa asalnya yang target kita untuk Olimpik kan ya kayak tadi tuh, baru mau bisa udah berubah lagi, baru mau bisa berubah lagi, baru mau seneng berubah lagi. Akhirnya kayak gini deh, kalau boleh kita bukan membandingkan ya, melihat lah ya, melihat cabur-cabur bela diri yang lain. Kalau bela diri itu di mana-mana sama, ada pukul, nendang, mungkin ada tangkep, ada banting apa segala macem. Coba tuh perhatikan deh, semua bela diri mukul, nendang, kecuali tinju ya, mukul, nendang, nangkep, banting. Ini kita bicara olahraga amatir ya, olahraga amatir maksud ya kayak multi event gini. Taekwondo, kalau kita lihat materi dasarnya ada loh, mukul, nendang, udah pasti. Banting juga ada. Tapi yang dinilai pukul, nendangnya udah dominan, tapi sekarang ini udah ada mukul dengan yang ada, udah ada penilaian. Dulu setahu saya tuh kalau taekwondo itu mukul dapat poin, tapi ada syaratnya Mas, Harus dengan kuda-kuda kalau nggak salah. Ya, dengan kuda-kuda betul lah gitu ya. Terus sekarang judo ada mukul, ada nendang, tapi dia lebih fokus ke tarik dan bantingan. Itu aja tuh. Jadi pelatih yang bukan pelatih, wasit yang bertugas tinggal fokus ke situ aja konsentrasinya. Terus kayak taekwondo konsentrasinya tinggal tendangannya masuk apa enggak gitu, terus di tombolnya cuman masuk enggak gitu doang gitu ya. Terus olahraga apa lagi yang karate juga, karate ada beberapa, tapi di olahraga amatir ya itu pukulan harus dengan kuda-kuda, tendangan juga
yang bagus, ada syarat, cuman itu aja. Walaupun sekarang mungkin ada bantingan, tapi bantingan yang seperti apa kita belum tahu. Gitu. Tapi jadi gini, dari sekian teknik dasar yang ada di semua bela diri, di event di pertandingan, nggak semuanya dinilai. Iya. Iya kan? Juri juga malas nilainya. Mau nendang Sekarang gini, banyak apapun satu doang yang dinilai. iya. Dan kenapa mereka dengan aturan yang begitu simpel, sederhana lah ya, lebih simpel, dengan aturan yang sedikit bisa tuh lebih cepat goalsnya, gitu ya. Jadi mungkin ya orang-orang juga tertarik dong dengan aturan-aturan yang simpel aja gitu. Orang kan sekarang nggak mau jelimet, gitu ya. Semuanya dinilai, kuncian dinilai, ya kan. Akhirnya yang repot siapa? Juri. Bukan, Pelatihnya, bukan. atletnya. Tim IT. Tim IT lo harus nyiapin itu tuh. Ini berapa tombol ya kan? Kurang praktis lah, kurang praktis sehingga waktu bertandingnya pun jadinya lebih lama. Sehingga ajang media promosi kita salah satunya televisi akhirnya Males ya? males. Kebanyakan ininya nih. Iya, karena banyak nunggunya. Kebanyakan dramanya. Ya boleh dibilang dramanya gitu ya. Ya kita aja yang orang silat nih, orang silat suruh duduk di pinggir di tribun penonton aja nonton dua partai kalau bukan timnya maksudnya. Kalau kita nonton tim kita mungkin masih ada gregetnya karena nunggu. Tapi kalau nonton yang bukan tim kita tanpa support gitu ya, cuma nonton aja, mau nikmatnya dapatnya dari mana nikmatnya gitu. Kecuali paling kalau misalkan memang rame tuh pertandingan tuh. Pertandingan rame lagi rame-ramenya tuh nunggu VAR lagi. Hilang. Ngerokok sebatang, ngopi, baru mulai lagi. Ya, kira-kira gitu lah ya. Ini saya orang silat, dari kecil silat, sampai sekarang masih pencak silat. Ya pastinya pengen pencak silat tetap digemari lah ya, tetap disenengin, terutama apalagi dengan tujuannya goes internasional, goes Olimpik, pengen banget gitu ya. Sekarang gimana kita mau goes Olimpik, sedangkan Asian Games aja, Asia, kita masih tertati-tati. Yang Asian Games kemarin 2018 itu kan, ya alhamdulillah kita tuan rumah, jadi kita bisa masukin nih pencak silat gitu ya. Kalau bukan tuan rumah, kalau bukan tuan rumah belum tentu juga. Terbukti kan di Asian Games berikutnya nggak masuk kan? Oh gitu ya. Eksebisi pun gitu. Kita nggak perlu keren dengan aturan-aturan yang jelimet. Pengen kelihatan keren, sangar atau gagah atau apa, tapi kita sendiri yang keder gitu ya. Tapi kenapa sih nggak dibikin simple aja aturannya sehingga memudahkan atlet, pelatih, wasit, juri yang bertugas, terus penonton juga bisa menikmati jalannya pertandingan tanpa gangguan yang membosankan. Dan lebih utama lagi kan target kita kan negara-negara sana. Asia dulu deh, Asia aja sekarang udah susah, apalagi negara Eropa, Amerika Barat sana yang seperti dari tadi kita bahas, baru bisa udah berubah, kayak gitu sih. Jadi enakan silat zaman dulu atau sekarang nih Kak? Kalau dibilang enakan ya karena saya orang zaman dulu ya enakan zaman dulu ya. Tapi kan tetap harus ada perubahan, harus ada apa sih namanya tuh, upgrade atau ada perubahan lah ya. Tapi bukan yang jelimet gitu, tapi yang lebih menarik gitu. Kalau pengen menarik dengan kata-kata lebih gentle, lebih gagal, lebih macho, lebih apa, kan sudah ada MMA. MMA sudah ada. Kalau kamu mau lihat yang berdarah-darah atau lebih keras apa segala macam, lihat aja MMA gitu ya. Nah, orang silat yang mau begitu ikut aja di situ. Pencak silat. Ada juga kan tapi Mas ya? Ada juga kan ya atlet silat yang ikut MMA ada? Banyak ada. Ya udah gitu. Itu kan pro. Nah, tolong bisa membedakan antara olahraga pro dan olahraga amatir. Kayak
multi event kita kan kayak di PON, SEA Games itu amatir bos, bukan pro gitu ya. Kalau pro ya silakan ikut di MMA. Jadi gitu. Karena gini ya, kalau untuk Asian Games atau SEA Games atau Olimpiade, wasit jurinya itu kan orang-orang sana juga. Iya. Yang belajar silatnya juga baru. Kalau dia dihadapkan dengan peraturan pertandingan yang seperti itu, teman-teman wasit juri yang ada di Indonesia aja yang di daerahnya jarang event itu juga bingung. Ya nggak sih? Iya. Masih banyak. Bentar-bentar dari meja nih, tet, manggil lagi. Jadi kayak nonton Cerdas Cermat, kedua. Jadi Gua dulu ya. Jadi ya tolonglah dibuat simple jadi supaya lebih menarik sih gitu ya. Jadi apa itu Mas yang jadi alasan Mas ya, nggak muncul lagi nih sebagai pelatih di PON? Padahal ada isu masuk nih jadi pelatih Iya. PON, kok tidak ada? Apa karena aturan itu atau ada alasan lain? Ada. Jadi bukan masalah, tapi jujur nggak tahu, Oh, nggak tahu. masalahnya apa nih. Tapi jujur gini, di menjelang pembentukan tim, Ini PON yang kemarin ya? Ini PON yang kemarin, Kemarin. Aceh Sumut ya? Aceh Sumut, di pembentukan tim dan sebelumnya di sebelumnya di event-event sebelumnya dia atlet saya pelatih, ada juga dia atlet saya pelatih, di event berikutnya dia atlet saya pelatih gitu ya. Nah kemarin itu dia pengurus, masuk tim pelatih juga, pembentukan ngajak saya. Kebetulan kan habis kejadian yang Vietnam tuh, saya lagi nggak mood, Oh, oke. nggak usah deh gitu kan, nggak usah deh gini banyak yang lain gini. Dengan saat akhirnya dia mereka ngomong dengan harus ada yang dituakan, Mas Bondan supaya sebagai yang dituakan. Memang udah tua lah. Ya sekarang gini aja. Nih, event ini atlet gue pelatih. Iya. Event ini dia atlet gue pelatih. Event ini dia atlet gue pelatih. Ya Berapa tua tahun bener. tuh, ya? Jadi kesannya gini. Sebagai oke yang dituakan gitu, tapi gue belum bisa nih full karena masih harus bebenah dulu secara Emosi. psikologi. Secara Kan emosi. kena mental illness. Iya. Kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi akhirnya oke, tapi belum dapat moodnya. Oke, aku cuma datang ya, ngeliat apa segala macem. Nanti yang latih juga, tapi secara mood belum. Nggak apa-apa mas, karena supaya ada yang dituakan. Jalan tuh, aku sambil bangun mental sendiri nih, membangun moodnya, semangat, sama membangun chemistry sama Tim. atlet lah, sama ya pelatih muda. Udah mulai tinggal berapa bulan tuh waktu itu? Nggak tahu. Ya pokoknya akhirnya tiba-tiba kayak podcastnya siapa tuh, tiba-tiba datang surat, selesai. Nah apa nih alasannya apa nih? Telepon, alasannya apa? Ya bikin surat aja. Udah nanya bikin surat, bikin dong. Balik lagi. Bikin surat ke nanya, cuma nanya aja, masalah berhenti atau enggaknya oke lah gitu ya. Kayak zaman dulu ya, pecintaan zaman dulu surat-suratannya. Nah, waktu bikin surat, Dilan kali. kirim dong, kirim sampai ini belum dibalas.
Tapi belum dijawab. Nah sampai sekarang alasannya apa nggak tahu. Belum tahu. Belum dapat surat balasan. Dan padahal 3 hari sebelumnya masih ngobrol nih. Tiba-tiba datang surat. Begitu. Gue tanya dong, kenapa nih? Ya udah begitu mas. Jawabannya gitu dong. Ya udah begitu. Oke. Nanya sama yang lain, pengurus lain. Bikin surat aja. Oke, bikin surat. Coba nanya doang, nggak protes. Nanya alasan pastinya apa. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Boleh tanya mungkin ke beberapa pelatih muda. Aku selalu ngingetin. Yang pertama, tugas lu ngelatih. Lu nggak usah mikirin atletnya siapa, harus dari perguruan gua, harus dari mana, nggak usah. Karena udah. Aku selalu ngajarin fair aja ngomong. Lu nggak suka omongin, lu suka omongin, udah tak gitu. Jadi jangan ada omongan di belakang. Ya kebetulan aku orangnya kan cablak. Aku nggak suka ya udah ngomong aja ya nggak. Iya, betul. Bahwa omongin aja yang aja, jangan pakai ngumpet-ngumpet lah. Jaga sikap lah, maksudnya tugas kita pelatih yang latih gitu ya, nggak usah ngurusin yang lain. Maksimal. Pada awal-awalnya mah aku nggak maksimal, tapi kan aku udah ngomong waktu pada saat pembentukan awal aku lagi nggak mood, lagi gini. Tapi ketika udah mulai nyambung sama anak, sama artis, sama yang pelatih lain, udah mulai ketemu, tiba-tiba dar gitu. Ya nggak masalah gitu, cuman kenapa, alasannya apa gitu. Akhirnya si Empok, aku sama Empok tuh kena tuh, si Rosmi. Oh iya. Aduh. Mei, lu nonton nggak Mei? Itu senior saya itu. Oke, terus itu sih kalau yang di DKI. Nah, tanggapannya Mas ngelihat hasil DKI di PON 2024 itu? Hasil PON yang kemarin? Iya. Hasil PON yang kemarin ya memang gagal sih. Kalau kan nggak berhasil ya dari sisi target itu, tidak sesuai target, karena ketika saya tahu ada di podcast mana itu, dan kan banyak kan isu-isu yang beredar kan, namanya omongan-omongan bahwa DKI mentargetkan sekian gitu kan, dalam hati serius loh targetnya segitu gitu kan. Berat targetnya dengan segitu itu berat, dengan asumsi gini, ini aturannya baru ya kan, terus semuanya sama-sama mungkin baru belajar dengan aturan itu, dengan teknik yang terbaru juga, terus secara logika aja berat gitu, maksudnya lumayan berat lah, karena memang kalau optimis harus lah ya. Ya waktu muncul target berita-berita itu, apa iya sih gitu, targetnya kok berani gitu, karena juga event yang kita ikuti sebagai ajang uji coba itu levelnya dengan PON tuh jauh banget, bukan jauh lah, nggak setara lah ya. Karena juga kan tidak semua provinsi, tidak semua tim ikut pada saat itu ya. Yang saya ikutin waktu itu bawa DKI itu event ini event itu levelnya belum belum selevel dengan PON. Terus juga tingkat stres bertanding atlet antara kejuaraan-kejuaraan yang diikuti dengan PON itu beda tingkat stresnya. Terus di sisi pelatih juga tingkat stresnya juga akan beda. Kejurnas sama PON aja tuh beda stresnya, gitu ya, tingkat stresnya ya. Waktu di Prapon saya sempetin ke sana berangkat waktu itu nonton,
Di mana sih Mas? Di Solo Prapon, ya? Oh, di Solo ya? Oslo. Oslo. Oslo ya. Solo, di sebelahnya Klaten. Klaten. Iya, tetangganya Sebelahnya Klaten. Jadi Prapon nonton. Ada pada saat itu beberapa yang saya sempat ngobrol juga sih ke atlet ya, ke atletnya. Tidak semua juga yang waktu itu yang nyamperin aja. Jadi apa Mas yang perlu diperbaiki untuk atlet-atlet DKI? Yang mana nih? PON. PON kemarin. Iya. Apa yang perlu diperbaiki dengan hasil seperti itu? Kalau PON kemarin kayaknya dari tingkat ini deh, tingkat stressingnya ya, stressing dari ya baik atlet atau pelatih gitu ya. Jadi karena kan tadi aku bilang PON itu beda tingkat stresnya antara PON dengan yang lain, dengan kejurnas atau kejuaraan-kejuaraan lain gitu ya. Terus aku juga nggak tahu kondisi di dalam tim itu gimana, kan aku juga nggak kepo. Tapi yang jelas dan jujur tetap pengennya yang terbaik, berdoa juga untuk yang terbaik, pengennya gitu. Kalau doanya pokoknya gimana lah hasilnya maksimal lah gitu. Tapi dengan target segitu aku juga secara pribadi nggak yakin, tapi tetap berdoa untuk yang terbaik Hasil untuk yang mereka terbaik, gitu ya, hasil terbaik. Ya gimana kan di silat ini aku mulainya dari silat, besarnya di silat, terus sampai sekarang tuh maksudnya mulainya di Jakarta, besarnya di Jakarta juga sampai kemarin dengan posisiku yang terakhir itu juga awalnya juga dari Jakarta gitu ya. Jadi ya pengennya yang terbaik lah. Ya terlepas dari tadi kasus-kasus yang tadi dilepeh, ya bahasanya dilepeh. Ya biar gimana ya buat Jakarta lah ini ya untuk disilat. Masih mau nggak? Untuk apa nih? Kalau ditawarin Pelatih Platda lagi sini DKI, mau nggak? Gini, lihat temennya, terus mungkin enggak kali ya. Aku kayaknya sekarang lebih ke monitoring ya, monitoring, terus ya udah nonton aja sih, ngasih masukan kalau ditanya gitu ya. Kayak gitu deh. Kalau untuk itu sekarang ini belum ya, belum pengen lagi lah, masih lagi enak nih sekarang, Santai ya sama keluarga. bisa jalan-jalan, bisa main-main, nonton sana, nonton aja, milih-milih sekarang gitu ya. Nonton karena belajar dari beberapa kali nonton. Yang pertama tadi ya, boring. Apalagi kalau nonton yang bukan tim Yang kita kenal gitu. yang kita kenal, itu boring. Terus apalagi nonton beberapa oknum yang nggak tahu ya, pengen show off atau pengen apa segala macem ya, jadi nggak ini juga Itu lah. bukan show speed. Di show speed, waduh. Show speed. Iya, show speed. Mau nge-live di sini ini ya. Jadi kurang serak sekarang nontonnya. Kalau ngelatih di perguruan masih masih seneng lah gitu ya. Ya cari akrabnya aja lah. Mempererat silaturahmi. Back to mungkin dulu waktu akunya disibukkan dengan IPSI, mungkin di perguruannya agak berkurang ya gitu ya. Jadi, sekarang mungkin ya waktunya untuk balik gitu. Jadi ya. semua level udah ya Mas, dari pelajar, terus Aku mahasiswa pernah udah. jadi pelatih Popnas. Popnas itu 98 Popnas. Pomnas dari 9 mulai 2000 sampai 2000 berapa itu pernah. PON mulai 2004 sampai terakhir 2012. Iya, 2012.
Jadi Terus SEA Games 2005 sama kemarin 2000. hampir sama kita Mas. Hah? Hampir sama. Apanya? Tapi gue bukan ngelatih. Apa tuh? Tim IT. ASG pernah juga aja buat tim Ya. Indonesia. Asia. Ya alhamdulillah lah, maksudnya Oh, Semarang waktu itu ya. yang di Semarang itu juga kan. Yang penting aku prinsipnya gini sih, aku pengen ke situ, tapi nggak perlu giniin orang, ngerti gak sih? Oh, oke. Aku pengen masuk di ke situ, nggak perlu. Minggir gue mau lewat. Aku nggak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan aku nggak pernah seperti itu. Minggir gue mau lewat. Minggir gue mau masuk di sini. Enggak. Ya alhamdulillahnya semuanya dipanggil. Nah, dipanggil kan berarti dibutuhkan, gitu ya. Jadi bukan aku pengen di situ terus. Gue mau masuk ya ini buang dulu. Enggak pernah. Insya Allah, dan aku selalu ngajarin ke adik-adik junior-junior di silat dimanapun juga kayaknya sih seperti itu. Kalau ada masalah dengan pengurus misalnya, ya ada banyak juga tuh adik-adik junior yang curhat, Kak gini. Lu sebagai apa sekarang? Pelatih. Ya udah ngelatih aja dulu, benerin tuh atlet tuh supaya bagus gimana. Yang itu urusan dia udah. Gitu. Itu sih. Apa itu Kak yang jadi salah satu pelatih sukses menurut Kakak? Kalau sukses sih aku nggak sukses ya kayaknya. Kayaknya nggak. Kalau sukses, Mungkin kan ngerasanya, tapi kalau kita lihatnya kan, wah, sukses dalam artian gini, jenjangnya mungkin sukses, tapi dari sisi raihan atau prestasi, aku belum puas, belum. Tapi kalau sukses dalam artian sampai di sini di level ini, ya. Tapi kalau output kayaknya belum, gitu ya, masih. Dan itu posisinya juga kan aku bukan yang headnya. Tapi menurut Kakak apa sih definisi pelatih yang sukses? Definisi yang Ya, sukses. pelatih yang sukses itu seperti apa? Pelatih yang sukses ya bisa ngelatih. ya masa iya pelatih udah ngelatih. Biasanya itu ya. Ya betul juga. Dia kan pelatih, bisa ngelatih, Kalau bisa nggak memanage, manage timnya, dan akhirnya output. Itu. Ya. Salah Jadi satunya. bisa ngelatih doang tapi nggak bisa memanage, kan ada. Ada yang pinternya manage tapi pelatihnya kurang, ada. Walaupun di strukturnya pelatih, ada kan bagian-bagiannya juga gitu. Misalnya pelatih satu dulu, head ini pelatih ini bagian ini ada. Ada pembagiannya kalau di tim besar itu ada. Ini bagian cuci baju, gitu ya. Itu mah enggak lah, itu mah laundry bagiannya. Nah, dalam artian pelatih sukses ya itu tadi, dia bisa melatih, bisa manage tim sama outputnya, itu yang itu. Terus jadi kalau tiga ini otomatis pelatih di bawahnya akan lihat dia gitu, jadi panutan lah. Oh harus begini, jadi role model ya. Jadi role model. Oh kalau mau sukses harusnya ngelatihnya begini, manage-nya begini. Mudah-mudahan outputnya juga bagus kan gitu. Jadi pelatih sukses itu bukan pelatih yang yes man. Itu nggak boleh yes man. Jangan Yes, ma'am. yes ma'am boleh. Jangan yang manut aja lah gitu ya, maksudnya ya punya gebrakan lah, punya apa ya, tapi ya fokusnya tetap ke pembinaan atlet dan Punya prestasi kepribadian gitu. gitu ya Mas ya. Perbedaannya apa? Berkarakter. Berkarakter. Ya, kayak gitu kali ya, berkarakter. Jangan, yang penting nama gua nggak hilang, jangan gitu. Buat pelatih tugasnya yang dipikirkan adalah gimana atlet-atlet itu bagus. Jangan berpikiran gimana caranya di event berikutnya gue masih ngelatih. Jangan gitu. Tips berarti kayak Prestis menjadi juga. pelatih yang baik ya? Bukan pelatih yang baik sih, Iya. itu opini aku aja. Apa ini? Oke. Kalau pelatih yang baik ya dia paham ilmunya, dia bisa mempraktekkannya, gitu. Itu lagi mengabdi nih Kak di perguruan.
Berarti kan udah gak ngelatih di Platnas dan di Platda. Mm-mm. Ada hobi lain gak Kak selain itu? Hobinya sekarang lagi jalan-jalan. Waduh. Ya enggak sih, paling cuma ngisi waktu aja sih hobinya. Paling luang ya trekking, pokoknya ke alam lah. Kembali balik jalan-jalan lah, lihat keindahan alam aja. Ada kesempatan jalan gitu aja. Tapi tak ada guna alam lah ya, jadi pengen ya relax aja lah, santai aja lah udah. Ngapain ribet lagi? Ngisi waktu yang kebuang ya Mas ya. Iya, ngisi waktu yang Dulu mungkin jalan ke kebuang. luar negeri mulu, keluar kota Latihan mulu, mulu. latihan mulu, Iya. anak orang diurusin mulu, anak sendiri kagak ya. Ya, gitu boleh kira-kira seperti itu ya. Ada kesempatan lebih banyak untuk itu ya, dimanfaatin aja waktunya. Nah, Mas, apa harapan untuk pencaksilat Indonesia pada umumnya nih? Dan khususnya di DKI Jakarta. Ya kalau secara umum pencaksilat ya pengennya tetap lah eksis ya, jadi tetap selalu digemari, pengennya lebih makin digemari, lebih makin dicintai. Kan katanya pencaksilat itu kan Ada. seni bela diri tradisional Indonesia ya, segala macam-macamnya itu ya harusnya Ada baca di belakang. Ya. Kalau mau tahu bacanya apa, sini. Nah, lebih gimana Kak? Kedua gimana? Plaza Cibubur lantai 3. Iya. Apa Gimana? tuh? Gimana? Akademi Silat Olahraga. Ya pengennya silat lebih dicintai lah ya, Ya, dan lebih disupport lagi sama pemerintah. betul. Dalam Saya ngalamin Mas, Hah? ngalamin ini curhatan saya aja ya. Iya. Saya ngelatih satu korlat, koordinator latihan, ditutup Waduh. Gara-gara gara-gara Aduh. ya, gitu dah, ya kan? Katanya nggak ada masanya, padahal mah ada. kayak gini, jadi pengennya lebih disupport lagi ya. Apalagi kan alhamdulillah nih ketum, ya ketum IPSI, ketum Persilat. Presiden. Sekarang jadi RI1. Iya tuh. Mudah-mudahan Iya itu. dengan di bawah beliau Amin. instansi-instansi yang berhubungan dengan kita pencaksilat lebih support lah ya, Betul. lebih support Kemendikbud, kan dipisah tuh Kemendik sama Kemenbud. Iya. Nah dua-duanya support tuh. Iya. Kemendiknya dari olahraga pelajar, Kemenbudnya dari budayanya, Kemenpora dari prestasinya. Betul. Truk keluarin SK, JREB olahraga silat wajib, Wajib. SD, SMP, SMA. Wow. Karena kalau nggak Keren mulai itu. dari SD agak susah juga ya Mas. Iya Mas, betul. Ya? Kalau nggak mulai dari SD itu agak susah, Susah juga. karena silat nggak semudah itu. Iya, karena Nggak kalau semudah itu. saya pernah ngelatih SMA, itu kalau rata-rata yang masuk itu badannya udah pada kaku. Iya, udah pada kaku dan konsentrasinya bukan lagi Iya. main atau apa, tapi fokusnya udah gua harus sekolah supaya kerja nanti gampang gitu kan. Gua kuliah Kan sekarang di- gini nih, polemik umum yang terjadi di hampir seluruh perguruan silat yang ada di Indonesia adalah siswanya ketika lulus SMA tamat juga silatnya tuh, padahal ilmunya belum. Jadi Betul banget. karena tuntutan ekonomi, Mas ya. tuntutan Rasa dan ya? segala macamnya gitu. Jadi sekedar pengisi waktu ekskul ya kali ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau ekskulnya itu diwajibkan, SD, SMP, SMA misalnya, itu kan lebih kuat lagi ya sebagai olahraga wajib. Dan syukur-syukur di instansi misalnya kepolisian atau militer juga lanjut lagi tuh olahraga bela dirinya adalah pencaksilat gitu. Itu lebih pencaksilatnya makin kuat. Contohnya gini, kayak Korea kan olahraga di Bondo. sananya taekwondo, Jepang dengan judonya, sampai ke militernya juga, terus apalah segala macam. Nah sementara ini kan kalau kita lihat di sekarang ini di instansi ya kepolisian, TNI atau segala macam, olahraganya tergantung ininya, komandan. Iya. Komandan sukanya ini ya olahraganya ini. Tapi coba kalau misalnya diwajibkan, kalau benar-benar cinta Indonesia, kenapa nggak produk Indonesia ditanemin langsung? Betul banget itu. Kenapa? Ayo Pak support. Apalagi RI satunya kan Iya. Aduh. itu
itu Apalagi kan panutan itu. karena pencak silat nggak kalah sama bela diri lain, misalnya kayak olahraga kayak bela diri praktis nih di lapangan, misalnya kepolisian ngadepin apalah penjahat atau apa kan, bela diri praktis pencak silat juga nggak kalah. Ada kok di silat ya. TNI misalnya harus fight one by one di apa nih, itu juga nggak kalah gitu kan. Kalau kanuragan juga ada ya mas. Ya kanuragan, aku mohon maaf kalau kanuragan yang begini-begini aku nggak cocok. Pengennya gitu ya. Kalau tadi harapannya itu tadi lebih disupport lagi oleh pemerintah, baik dari sisi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenpora juga di instansi-instansi yang berkaitan dengan Hankam, dengan keamanan dan pertahanan. Kenapa nggak pencak silat aja sih olahraganya, atau yang diwajibkan gitu ya? Kan masih ya, bukan kita nggak suka dengan bela diri lain, tapi karena ini lagi bahas Indonesia dan Indonesia punya bela diri yang bagus, kenapa nggak itu gitu? Kan banyak teman-teman pelatih yang praktisi silat yang bagus di bela diri praktisnya gitu, untuk jadi bukan latihan perguruan loh ya di instansi itu, tapi ya bela diri kemiliteran, bela diri kepolisian apa segala macam. Itu kayaknya lebih ngangkat silatnya gitu. Dan kalau mau support lebih keluar lagi bisa dengan Kemenlu, Betul. dengan KBRI. Di setiap KBRI bikin ekskul, bukan ekskul, apa sih? Jam belajar atau buka kelas pencak silat di tiap KBRI. Untuk tenaga pelatihnya banyak teman-teman Kita juga praktisi banyak nih silat, ini, ya kan? iya praktisi silat yang undang saya gitu kan. apalagi Undang doa. gitu kan. Suruh latih. banyak Nggak kok, tahu. banyak. Kalau untuk itu nah cuman caranya kan nggak tahu ya, mudah-mudahan dengan Pak Prabowo mudah-mudahan bisa menjembatani ini supaya di setiap KBRI itu ada kelas pencak silat gitu. Jadi nanti kalau ada kejuaraan dunia lebih mudah gitu. Kalau untuk tenaga pelatih saya rasa banyak kok pelatih-pelatih yang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Kalau katanya kendalanya bahasa, tapi kalau itu kan translator juga banyak, terus pakai bahasa Tarsan juga bisa. Ya belajar sebulan bisa lah ya mas. Asal yang penting dimulai dulu aja gitu. Kalau coba mereka tahu. Iya, kalau nggak dicoba mana tehe gitu. Di Kemenpora juga banyak tenaga pelatih yang ASN pelatih, itu titipin aja di KBRI mana gitu selama berapa tahun, setahun lah, gantian setahun ganti setahun ganti. Tapi tenaga pelatih banyak kok di Indonesia yang pendidikannya juga bagus, karena kan di setiap perguruan tinggi sekarang hampir semua perguruan tinggi ada yang namanya fakultas olahraga kan, dan di hampir semua perguruan tinggi juga ada pencak silatnya yang paham, karena pencak silat kan dari ujung timur sampai ujung barat ada lah. Jadi nggak takut sih kita kalau tenaga pelatih gitu ya. Yang penting kompensasinya pasti berani mereka berangkat gitu. Itu sih kalau memang lebih disupport lagi. Nah terakhir mas, apa pesan-pesan mas untuk para atlet dan yang akan menjadi atlet Indonesia? Pesan-pesannya, calon atlet. Oh, untuk yang masih berproses untuk menjadi tim atlet nasional, ya latihan, ikuti apa instruksi pelatih. Insya Allah sih bisa sih. Latihan itu ya jangan takut capek, jangan takut sakit. Namanya pencak silat pasti kalau bertanding beradu sakit. Fokus latihan, ikuti instruksi pelatih, bertanding, insya Allah nggak menutup jalan untuk jadi atlet nasional kayaknya gitu. Amin.
Iya, jangan latihannya mau bertanding baru latihan, nggak ada gitu. Susah karena nggak ada yang instan ya. Iya. Terlepas itu dari pemasaran ataupun prestasi, itu ikutin aja sesuai dengan jenjangnya ya. Iya. Ikutin Namanya proses aja ya kan? dengan jenjang, iya dengan sesuai proses lah. Ya intinya ya jangan males latihan udah dan ikuti instruksi pelatih karena Nah, tuh. pelatih kan pengennya yang terbaik. Betul. Iya. Iya dong, kalau dia ngelatih asal-asalan terus prestasi nggak ada kan mempermalukan diri sendiri. Iya. Pelatih-pelatih yang masih aktif jangan malu untuk terus belajar, jangan malu untuk terus cari ilmu, Iya. nanya kek, baca kek, itu ya ilmu-ilmu. Bukan kalau pelatih silat ya bukan belajar ilmu silatnya aja, tapi juga banyak ilmu-ilmu pendukung yang mensupport untuk jadi pelatih berprestasi gitu ya, kayak ilmu olahraga, ilmu komunikasi, ilmu manajemen itu juga harus belajar. Oke, penutup nih Mas. Ya. Ada closing statement nggak nih? Ya untuk orang-orang yang lagi mengejar kesuksesan, kalian-kalian yang pengen sukses, jadilah sukses tanpa harus menyingkirkan dan palsu. Gitu aja sih. Kita punya kenang-kenangan nih, Kak. Punya kenangan ya? Apa tuh? Moga-moga muat Moga-moga buat. dan dipakai ya Mas. Apa nih? Oke, boleh dibuka. Wih. Ukurannya sesuai request. Buka nih, thank you. Ih, mantep. Aksi lo. Aksi lo. Akademi Silat Olahraga. Aksi lo. Aksi lo. Thank you. Oke, terima kasih Mas Bondan sudah Siap. menyempatkan waktunya untuk Sama-sama. berbagi cerita, motivasi dan pesan-pesan untuk supaya didengar dengan pemerintahan kita. Kagak Jangan lupa dijawab. di like video ini, subscribe dan di share juga, dan dukung terus YouTube channel Event Event Silat. Silat dan dukung kegiatan kita Betul sekali. selain ini. Oke. Dan sampai jumpa di ngemper selanjutnya. Bisa ditulis di kolom komentar siapa lagi yang akan kita undang. Kira-kira siapa ini yang bakal kita undang? Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Silat Waalaikumsalam. Olahraga. Pencak silat juara. Kasih tahu dong, Dan. Itu udah ada. Bukan panik kayak.